Saat dua benda saling bertumbukan, maka nilai kecepatan sebelum dan sesudah tumbukan akan berbeda. Perbandingan antara nilai selisih kecepatan kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan disebut koefisien restitusi. Besarnya nilai koefisien restitusi dapat dihitung dengan persamaan E sama dengan min V1 aksen kurang V2 aksen per V1 kurang V2 sama dengan V2 aksen kurang V1 aksen per V1 kurang V2. Nilai koefisien restitusi ini menunjukkan kelentingan benda pada peristiwa tumbukan. Nah, teman-teman, tumbukan terbagi menjadi 3 jenis: tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, tumbukan lenting sempurna. Misalnya, dua benda bermassa M1 dan M2 dengan kecepatan masing-masing V1 dan V2 saling bertumbukan. Dan setelah terjadi tumbukan, keduanya saling berlawanan arah. Nah, dua benda dikatakan mengalami tumbukan lenting sempurna jika selama tumbukan tidak ada energi yang hilang, sehingga pada peristiwa ini berlaku hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan energi kinetik, dan besar nilai koefisien restitusinya sama dengan 1. Biasanya, tumbukan lenting sempurna hanya terjadi pada partikel-partikel berskala atomik atau lebih kecil lagi. Berikutnya, tumbukan lenting sebagian. Contohnya, sebuah bola karet yang dijatuhkan ke lantai dengan ketinggian H dan kecepatan V, kemudian memantul kembali ke atas, di mana nilai kecepatan lentingnya tidak sama dengan kecepatan semula. Pada tumbukan lenting sebagian ini, hanya berlaku hukum kekekalan momentum, namun tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik, karena ada sebagian energi yang hilang selama tumbukan. Jika bola adalah benda pertama, dan lantai sebagai benda kedua, maka setelah bertumbukan keduanya tidak menyatu, dan rentang koefisien restitusi tumbukan ini antara 0 dan 1. Yang terakhir, tumbukan tidak lenting sama sekali. Misalnya, peluru ditembakkan ke bola hingga peluru tersebut bersarang di dalam bola. Kemudian keduanya bergerak dengan kecepatan yang sama. Sama halnya dengan tumbukan lenting sebagian, pada tumbukan tidak lenting sama sekali hanya berlaku hukum kekekalan momentum dan tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Kedua benda menyatu dan bergerak bersamaan setelah tumbukan. Nilai koefisien restitusi sama dengan 0, sehingga besar kecepatan benda setelah tumbukan dapat dihitung dengan persamaan V aksen sama dengan M1 V1 tambah M2 V2 per M1 tambah M2. Oke teman-teman, bisa dipahami ya? Selanjutnya, kita akan membahas aplikasi tumbukan dan hukum kekekalan momentum. Yang pertama, ayunan balistik. Ayunan balistik merupakan sebuah alat yang sering digunakan untuk mengukur laju proyektil peluru. Ayunan balistik adalah salah satu contoh tumbukan tidak lenting sama sekali. Persamaan yang terkait dengan ayunan balistik adalah Vp sama dengan MP tambah MB per MP akar 2GH. V aksen sama dengan MP per MP tambah MB kali Vp. V aksen sama dengan akar 2GH. Dengan Vp adalah kecepatan peluru, V aksen kecepatan balok dan peluru setelah tumbukan, keduanya dalam satuan meter per sekon. MP massa peluru, MB massa balok satuannya kilogram, G adalah percepatan gravitasi dalam meter per sekon kuadrat, dan H ketinggian balok dalam meter. Aplikasi kedua pada tumbukan bola dengan lantai. Salah satu contoh tumbukan lenting sebagian adalah tumbukan antara bola dengan lantai. Pada gambar terlihat bola jatuh bebas dari ketinggian H0 dari lantai dan menumbuk lantai sehingga bola memantul. Pada peristiwa ini berlaku persamaan V1 sama dengan min akar 2GH0,
V1 aksen sama dengan akar 2GH1, V2 sama dengan V2 aksen sama dengan 0. Dan besar koefisien restitusinya dihitung dengan persamaan E sama dengan min V1 aksen per V1 sama dengan akar H1 per H0 sama dengan akar H2 per H1. V1 kecepatan bola sebelum menumbuk lantai, V1 aksen kecepatan bola sesudah menumbuk lantai, V2 sama dengan V2 aksen kecepatan lantai sebelum dan sesudah tumbukan, ketiganya dalam satuan meter per sekon. H0 ketinggian bola mula-mula, H1 ketinggian bola pada pemantulan pertama, H2 ketinggian bola pada pemantulan kedua, semuanya dalam meter. Aplikasi selanjutnya adalah pada peristiwa meluncurnya roket ke angkasa. Prinsip terdorongnya roket memenuhi hukum kekekalan momentum. Ketika roket diam, momentumnya sama dengan 0. Berdasarkan hukum kekekalan momentum, persamaannya dinyatakan sebagai berikut. M1V1 tambah M2V2 sama dengan 0. M1V1 sama dengan min M2V2. Kecepatan akhir yang dicapai roket tergantung pada kecepatan semburan gas dan jumlah bahan bakar yang dibawanya. Aplikasi yang terakhir pada peristiwa bergeraknya senapan ke belakang saat peluru meledak. Pada peristiwa ini berlaku persamaan MP VP tambah MS VS sama dengan MP VP aksen tambah MS VS aksen. Karena mulanya peluru dan senapan sama-sama diam, maka MP VP aksen sama dengan min MS VS aksen. MP adalah massa peluru, MS massa senapan, massa dalam satuan kilogram. VP sama dengan VS sama dengan kecepatan peluru dan senapan mula-mula. VP aksen kecepatan peluru saat meledak dan VS aksen kecepatan senapan saat peluru meledak. Kecepatan satuannya meter per sekon. Gimana teman-teman? Bisa dimengerti ya? Nah, agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama, seorang petinju menyerangkan pukulan ke kepala lawannya dalam selang waktu tertentu. Kemudian tangannya ditarik kembali. Pertanyaannya, hasil kali antara gaya pukulan dengan selang waktu yang dialami oleh lawannya disebut apa? Tadi kita udah bahas ya, hasil kali antara gaya dengan selang waktu itu disebut impuls. Impuls dituliskan dalam persamaan I sama dengan F kali delta T, jadi jawabannya B. Soal kedua, diketahui massa bola karet 75 gram, sama dengan 0,075 kg. V min 20 meter per sekon, negatif karena arahnya ke kiri, dan V aksen 20 meter per sekon, positif karena arahnya ke kanan. Kecepatan awal dan kecepatan akhir mempunyai tanda yang berbeda karena arah gerakan bola atau arah kecepatannya berlawanan. Yang ditanya impuls. Besarnya impuls dapat kita hitung dengan persamaan I sama dengan delta P atau I sama dengan M V aksen kurang V sama dengan 0,075 kali 20 kurang min 20. Kita selesaikan perhitungannya sehingga diperoleh I sama dengan 3 Newton sekon. Jawabannya C. Soal berikutnya, diketahui massa bola A sama dengan massa bola B sama dengan M. Kecepatan bola A 4 meter per sekon ke kanan, kecepatan bola B 6 meter per sekon ke kiri. Jika kedua bola mengalami tumbukan lenting sempurna, berapakah kecepatan bola A sesaat setelah tumbukan? Kecepatan bola A sesaat setelah tumbukan dapat kita hitung dengan rumus-rumus pada tumbukan lenting sempurna. Namun, jika dua benda yang bertumbukan lenting sempurna mempunyai massa yang sama, maka setelah tumbukan, kedua benda saling bertukar kecepatan. Sehingga VA sama dengan VB aksen yaitu 4 meter per sekon ke kanan, VB sama dengan VA aksen sama dengan 6 meter per sekon ke kiri. Jadi jawabannya E.
Soal selanjutnya, diketahui sebuah benda jatuh bebas dengan ketinggian mula-mula adalah 10 meter dan koefisien restitusinya 0,5. Yang ditanya nilai pantulan pertama benda tersebut. Berdasarkan besaran yang diketahui, maka untuk menentukan nilai pantulan pertama, kita dapat menggunakan rumus koefisien restitusi yang berhubungan dengan ketinggian, yaitu E sama dengan akar H1 per H0, 0,5 sama dengan akar H1 per 10. Untuk mencari nilai H1, kita kuadratkan kedua ruas dan kita selesaikan perhitungannya, sehingga diperoleh nilai pantulan pertama yaitu 2,5 meter. Jadi jawabannya C. Soal terakhir. Diketahui dua benda dengan massa M1 sama dengan 1,2 kg dan M2 sama dengan 0,8 kg bergerak saling mendekat dengan kecepatan V1 sama dengan 20 meter per sekon dan V2 sama dengan min 10 meter per sekon. Yang ditanyakan kecepatan kedua benda setelah tumbukan. Karena kedua benda setelah tumbukan berkumpul menjadi satu, berarti jenis tumbukan yang terjadi adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Kita bisa menghitung kecepatan kedua benda setelah tumbukan dengan rumus V aksen sama dengan M1 V1 tambah M2 V2 per M1 tambah M2. Kita masukkan nilainya sehingga V aksen sama dengan 24 kurang 8 per 2 meter per sekon. V aksen sama dengan 8 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah C. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita udah belajar hubungan momentum dan impuls, di mana impuls sama dengan perubahan momentum. Hukum kekekalan momentum, M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. Jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan sesudah tumbukan. Dan jenis-jenis tumbukan, ada tumbukan lenting sempurna, koefisien restitusinya sama dengan 1, tumbukan lenting sebagian, koefisien restitusinya antara 0 dan 1, dan tumbukan tidak lenting sama sekali, koefisien restitusinya 0. Fisika, di sini ada sedikit cara cepat untuk kalian mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan tumbukan lenting sempurna atau tumbukan yang tidak lenting sama sekali. Kita bisa menggunakan cara cepat berikut ini. Nah, ini hanya berlaku untuk tumbukan lenting sempurna dan tumbukan yang tidak lenting sama sekali. Kita bisa menggunakan nilai C sama dengan M1 V1 ditambah M2 V2 dibagi M1 ditambah M2. Apa itu C? Nah, C di sini cuma kita gunakan untuk mempermudah kita dalam mencari kecepatan benda setelah tumbukan untuk tumbukan lenting sempurna dan tumbukan yang tidak lenting sama sekali. Untuk tumbukan lenting sempurna, kecepatan benda pertama setelah tumbukan atau V1 aksen nilainya adalah 2C dikurangi V1 dan V2 aksen nilainya 2C min V2. Nah, sedangkan untuk tumbukan yang tidak lenting sama sekali, nilai V1 aksen itu sama dengan V2 aksen sama dengan C. Nah, biar lebih jelas, yuk kita lihat contoh soal berikut ini. Dua troli A dan B bermassa sama, masing-masing bergerak saling mendekat dengan kecepatan VA 4 meter per sekon dan VB 5 meter per sekon seperti pada gambar. Tentukan kecepatan kedua troli sesudah bertumbukan jika A. Kedua troli bertumbukan lenting sempurna dan B. Kedua troli bertumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, oke sahabat fisika, yuk kita bahas bersama-sama. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita bisa menggunakan cara cepat tadi, yaitu dengan mencari nilai C, di mana C itu nilainya adalah MA dikali VA ditambah MB dikali VB dibagi MA ditambah MB. Karena di sini massa keduanya sama, maka massanya boleh kita coret, sehingga tinggal VA ditambah VB dibagi, nah yang bawah ini masih 1 ditambah 1.
atau nilai C-nya berarti sama dengan VA-nya 4 ditambah VB-nya karena dia bergerak ke kiri maka nilainya negatif 5 dibagi 1 tambah 1 atau 4 min 5 dibagi 2 atau nilai C-nya adalah negatif 1/2. Nah, sekarang untuk yang A, jika tumbukan yang terjadi adalah tumbukan lenting sempurna, maka VA aksen sama dengan 2C min VA, atau 2 dikali min setengah dikurangi VA-nya 4. Jadi 2 dikali min setengah itu kan min 1, min 1 min 4, jadi VA aksen nilainya adalah min 5 meter per sekon, atau 5 meter per sekon dia arahnya ke kiri, makanya nilainya negatif. Kemudian VB aksen sama dengan 2C min VB atau 2 dikali min setengah dikurangi VB-nya min 5. Jadi 2 kali min setengah itu kan min 1. Min 1 min 5 atau min 1 tambah 5. Jadi VB aksen nilainya adalah 4 meter per sekon. Nilainya positif artinya troli B setelah bertumbukan dia bergerak ke kanan. Kemudian untuk yang B, jika tumbukan yang terjadi adalah tidak lenting sama sekali, maka keduanya bergerak bersama-sama atau VA aksen sama dengan VB aksen sama dengan nilai C, yaitu negatif setengah meter per sekon atau setengah meter per sekon arahnya ke kiri, gitu. Nah oke sahabat fisika, sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Bola bermasa 200 gram dilepaskan memantul pada lantai seperti pada gambar. Jika pantulan kedua tingginya adalah 1/4 H, tentukan tinggi pantulan pertama. Jadi di sini dia dijatuhkan dari ketinggian 8 meter, kemudian dia memantul, ini tinggi pantulan pertama dan ini tinggi pantulan kedua, nilainya adalah 1/4 H atau 1/4 dari 8 yaitu 2 meter. Maka tinggi pantulan yang pertama ini nilainya berapa? Nah, pada kasus bola memantul pada lantai seperti ini, itu berlaku, ingat, nilai koefisien restitusinya atau E sama dengan akar H2 per H1, sama dengan akar H3 per H2, sama dengan akar H4 per H3, dan seterusnya. Atau H2 per H1 sama dengan H3 per H2, dan seterusnya. Nah, dari soal ini, di sini diketahui nilai H1-nya atau tinggi pertamanya adalah 8 meter, lalu tinggi pantulan keduanya atau H3 nilainya 1/4 H yaitu 2 meter, maka tinggi pantulan kedua atau H2-nya sama dan berapa? Nah, dari H2 per H1 sama dan H3 per H2, maka dapat kita jabarkan menjadi H2 per H1-nya 8 sama dengan 2 per H2, atau H2 kuadrat sama dengan 8 kali 2 yaitu 16. Jadi H2-nya nilainya adalah 4 meter per sekon gitu. Wah, gampang kan? Bola bermasa 0,5 kg bergerak dengan kelajuan 3 meter per sekon dan menumbuk pusat bola lain yang bermasa 1 kg yang bergerak berlawanan dengan kecepatan 6 meter per sekon. Hitunglah kelajuan masing-masing bola sesudah tumbukan. Apabila A. Tumbukan lenting sempurna, B. Koefisien restitusinya 1/3. Dari soal tersebut, kita ketahui massa bola pertama kita simbolkan dengan M1 0,5 kg, M2 1 kg. Kemudian kecepatan bola pertama kita simbolkan dengan V1 sama dengan 3 meter per sekon dan V2 sama dengan min 6 meter per sekon. Tanda min di sini menunjukkan gerak bola kedua berlawanan arah dengan arah gerak bola pertama, sehingga kita beri tanda negatif. Kemudian hitunglah kelajuan masing-masing bola sesudah tumbukan. Artinya yang ditanya dari soal ini adalah nilai V1 aksen dan V2 aksen atau kecepatan bola setelah tumbukan. Jadi kita beracuan pada pernyataan A dan B. Pada pernyataan A, tumbukan lenting sempurna. Artinya nilai koefisien restitusi atau nilai E sama dengan 1. Sedangkan yang B, koefisien restitusinya 1/3. 1/3 karena kurang dari 1. Artinya pada kejadian yang B,
tumbukan bola tersebut adalah tumbukan lenting sebagian. Oke, langsung saja kita mulai penyelesaian menggunakan hukum kekekalan momentum. M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Kita masukkan masing-masing nilainya. 0,5 dikali 3 ditambah 1 dikali min 6 sama dengan 0,5 V1 aksen ditambah 1 kali V2 aksen. 0,5 dikali 3 sama dengan 1,5 ditambah 1 dikali min 6 sama dengan min 6 sama dengan 0,5 V1 aksen ditambah V2 aksen. Kemudian 1,5 ditambah min 6 sama dengan min 4,5 sama dengan 0,5 V1 aksen ditambah V2 aksen. Kita jadikan hasil ini sebagai persamaan 1. Kemudian kita lanjut untuk menyelesaikan kasus yang A, tumbukan lenting sempurna dengan nilai E atau koefisien restitusi sama dengan 1. Pertama kita gunakan persamaan E sama dengan V2 aksen min V1 aksen per V1 min V2. Untuk V1 min V2 kita pindahkan ke ruas kiri, jadi dikali E dikali dalam kurung V1 min V2 sama dengan V2 aksen min V1 aksen. Untuk nilai E, tumbukan lenting sempurna sama dengan 1, kita masukkan nilai V1 dan V2 masing-masing. 3 dikurang min 6 sama dengan V2 aksen dikurang V1 aksen. 3 dikurang min 6 sama dengan 9 dikali 1 hasilnya 9 sama dengan V2 aksen min V1 aksen. Kita jadikan nilai ini sebagai persamaan 2. Barulah kemudian kita mencari nilai V1 aksen dan V2 aksen untuk tumbukan lenting sempurna. Kita eliminasi persamaan 1 dan 2. 9 sama dengan V2 aksen min V1 aksen. Di bawahnya kita tulis min 4,5 sama dengan 0,5 V1 aksen plus V2 aksen. Kita kurangkan 9 dikurang min 4,5 sama dengan 13,5 sama dengan V2 aksen. Dengan V2 aksen kita kurangkan habis 0. Kemudian min V1 aksen dikurang 0,5 V1 aksen sama dengan min 1,5 V1 aksen. Sehingga V1 aksen sama dengan 13,5 dibagi min 1,5 sama dengan min 9 meter per sekon. Ini adalah nilai V1 aksen pada tumbukan lenting sempurna. Untuk mencari nilai V2 aksen, kita gunakan persamaan 2 tadi, yaitu 9 sama dengan V2 aksen min V1 aksen. Kita masukkan nilai V1 aksen dari nilai yang di atas tadi sama dengan min 9. Baik, 9 sama dengan V2 aksen dikurang min 9. Karena min dengan min jadi plus. Kemudian nilai 9 di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi negatif. Sehingga nilai V2 aksen adalah 9 dikurang 9 sama dengan 0. Kemudian untuk nilai koefisien restitusi atau E sama dengan 1/3. Ini adalah tumbukan lenting sebagian. Untuk mencari nilai V1 aksen dan V2 aksennya adalah kita gunakan persamaan tadi, koefisien restitusi. Langsung saja dengan persamaan berikut. E dikali dalam kurung V1 min V2 sama dengan V2 aksen min V1 aksen. Kita masukkan nilai E-nya adalah 1/3 dikali dalam kurung 3 min 6. 3 dikurang min 6 sama dengan V2 aksen min V1 aksen. Oke. 3 dikurang min 6 sama dengan 9 dikali 1/3 berarti 9 dibagi 3 sama dengan V2 aksen min V1 aksen. 9 bagi 3 sama dengan 3 sama dengan V2 aksen min V1 aksen. Kita jadikan nilai ini sebagai persamaan 3. Kemudian kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 3.
min 4,5 sama dengan 0,5 V1 aksen plus V2 aksen. Kemudian di bawahnya kita tulis 3 sama dengan V2 aksen min V1 aksen. Kemudian kita kurangkan, min 4,5 dikurang 3 sama dengan min 7,5. V2 aksen dan V2 aksen kita kurangkan habis. Kemudian 0,5 V1 aksen dikurang min V1 aksen, hasilnya adalah 1,5 V1 aksen. Sehingga nilai V1 aksen sama dengan min 7,5 dibagi 1,5, hasilnya adalah min 5 meter per sekon. Untuk mencari nilai V2 aksen, kita gunakan persamaan 3. Kita masukkan saja nilai V1 aksennya. 3 sama dengan V2 aksen min V1 aksen. 3 sama dengan V2 aksen min 5. Karena min dan min jadi positif, sehingga 3 sama dengan V2 aksen plus 5. 5 kita pindahkan ke ruas kiri jadi negatif. 3 dikurang 5 sama dengan V2 aksen. 3 dikurang 5 adalah min 2 meter per sekon. Sehingga nilai dari V2 aksennya adalah min 2 meter per sekon. Ada dua buah partikel bergerak berlawanan seperti gambar berikut. Jadi ada partikel A, masanya 10 gram, kecepatannya 40 meter per second, bergerak ke arah kanan. Nah, sekarang di sini ada massa B. Nah, massa B itu 4 gram, dia bergerak ke arah kiri, kecepatan B. Nah, kecepatan B belum tahu. Kalau kedua partikel bertumbukan tidak lenting sama sekali, sehingga keduanya bergerak dengan kecepatan 20 meter per second searah partikel A, maka kecepatan partikel B sebelum bertumbukan adalah berapa meter per second. Nah, artinya tumbukan tidak lenting sama sekali, artinya setelah bertumbukan bendanya itu menyatu, nempel gitu. Nanti dia bergerak ke sana karena searah A. Nah, jadi satu di sini A-nya, di sini B. Nah, dia punya kecepatan setelah tumbukan ini sama dengan 20 meter per second. Nah, sekarang gini, kalau kecepatan A-nya ke kanan kita anggap positif 40, berarti kecepatan B-nya ini kita anggap negatif. Jadi kita mau terus karena tidak lenting sama sekali, dia akhirnya nyatu bendanya dengan kecepatan yang sama 20 meter per second. Karena tadi ke kanan positif, nah searah dengan A berarti ini positif juga, positif 20. Kita mau pakai rumus kekekalan momentum, dimana massa A kita kali dengan kecepatan A ditambah dengan massa B, ya, dikali dengan kecepatan ini B dikali kecepatan B sama dengan, ditulis ulang karena di sininya karena massa A sama massa B-nya itu tidak lenting sama sekali, artinya dia itu nyatu bendanya. Karena nyatu berarti massanya ditambah, massa A tambah massa B. Nah, kecepatannya kan karena nyatu jadi kecepatannya adalah satu nih, yang ini kecepatan aksen, ya. Nah, sekarang massa A-nya adalah 10 gram, berarti 10 dikali dengan kecepatan A positif 40, berarti dikali 40 ditambah massa B itu 4 dikali kecepatan B, ini minus kecepatan B karena kan ke kiri jadi dianggap minus, sama dengan massa A 10 ditambah massa B itu 4 tadi dikali kecepatannya 20 positif, ya, karena ke kanan jadi dikali 20. Jadi 10 dikali 40 ini 400 minus 4 dikali minus 4B berarti minus 4B sama dengan 10 ditambah 4 itu 14 dikali 20. Oke, jadi 400 dikurang, nah di sini 14 kali 2 itu 28 tambah 0 sama dengan 4 kali kecepatan B-nya. Nah, 400 dikurang 280, di sininya 20, di sininya adalah 120. Ya, 120 sama dengan kecepatan. Nah, ini nih
Bentar, nggak kelihatan ya. Nah, 120 kecepatan di B. Nah, jadi dapat nih kecepatan di B, kecepatan B 120 dibagi sama 4. Jadi kecepatan B adalah 30 meter per second. Gitu ya. Jadi kecepatan partikel B sebelum bertumbukan adalah 30 meter per second. Nah, kalau pilihan ganda ini 20, 30 ini nih yang B ya. Jadi jawabannya yang B. Baiklah, soal ke-6. Sebuah bola dijatuh bebaskan dari ketinggian 6,4 meter. Tinggi pantulan pertama bola adalah 4,8 meter. Maka tinggi pantulan bola pada pantulan ketiga adalah, kita tulis dulu di sini, diketahui ketinggian awalnya 6,4 meter, kemudian tinggi pantulan pertamanya itu adalah 4,8 meter, dan yang ditanya adalah pantulan bola ketiga. Nah, di sini persamaan dari pantulan bola itu untuk mencari ketinggiannya itu adalah H1 per H0 sama dengan H2 per H1. Di sini juga bisa selanjutnya H3 per H2, kemudian H4 per H3 dan seterusnya. Tergantung pantulan keberapa yang dicari. Nah, karena di sini tadi yang ditanya adalah pantulan ketiga, maka kita harus mengetahui dulu berapa besar pantulan kedua. Itu dapat dicari dengan persamaan ini. Kita masukkan tadi pantulan pertamanya sudah diketahui 4,8. Kemudian ketinggian awalnya yaitu 6,4 kita masukkan, dan H2-nya belum diketahui, jadi kita cari dulu H1-nya 4,8, sehingga menjadi H2 sama dengan 4,8 dikali 4,8 dikali silang ini ya. Kemudian 6,4 dikali H2. Tadi di sini kita langsung saja, sehingga menjadi H2 sama dengan 4,8 dikali dengan 4,8 dibagi 6,4, sehingga menjadi 3,6 meter. Jadi pantulan keduanya sudah kita dapatkan, yaitu setinggi 3,6 meter. Baru kita bisa mencari H3-nya, yaitu dengan persamaan H1 per H0 sama dengan H3 per H2. Tadi H1-nya 4,8, kemudian H0-nya 6,4, H3-nya yang kita cari tahu, kemudian H2-nya tadi 3,6, sehingga menjadi H3 sama dengan 4,8 dikali dengan 3,6 dibagi 6,4, sehingga menjadi 2,7 meter. Jadi pantulan bola pada pantulan ketiga adalah sebesar atau setinggi 2,7 meter. Baiklah, soal ke-7. Bola A bermasa 0,1 kg bergerak dengan kecepatan 6 meter per sekon menumbuk bola B bermasa 0,2 kg yang mula-mula diam. Hitunglah kecepatan kedua bola setelah tumbukan jika keduanya bergerak bersama-sama. Baiklah, di sini karena setelah tumbukan kedua benda bergerak bersama-sama, maka ini adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Kemarin di video sebelumnya juga sudah Ibu jelaskan bahwa pada tumbukan tidak lenting sama sekali, kecepatan akhir benda A dan benda B adalah sama. Jadi di sini dapat kita tulis VA aksen sama dengan VB aksen sama dengan V aksen. Kemudian di sini benda A bermasa 0,1 kg, massa benda B 0,2 kg, kecepatan benda A 6 meter per sekon, dan kecepatan benda B adalah 0 karena di sini dia mula-mula diam. Kemudian yang ditanya itu kecepatan kedua bola setelah tumbukan, karena tadi di sini sama, jadi kita tulis V aksen. Nah, di sini kita tulis kembali VA aksen sama dengan VB aksen sama dengan V aksen. Nah, ini adalah persamaan dari hukum kekekalan momentum untuk tumbukan tidak lenting sama sekali karena kecepatan akhirnya sama. Jadi kita langsung tulis saja di sini V aksen. Jadi MA dikali dengan VA ditambah MB dikali dengan VB sama dengan MA ditambah MB dikali dengan V aksen. Karena di sini yang ditanya V aksen, jadi kita langsung saja
ubah persamaannya menjadi V aksen sama dengan MA dikali VA ditambah MB dikali dengan VB per MA ditambah MB. Kita masukkan nilai dari MA itu tadi 0,1, kemudian VA nilainya 6 meter per sekon. Nah, di sini untuk MB dikali dengan VB, kenapa di sini 0? Karena di sini masanya 0,2 dikali dengan VB-nya adalah 0, sehingga 0,2 dikali dengan 0 adalah 0. Kemudian dibagi dengan MA 0,1 dan tadi MB-nya 0,2. Jadi 0,1 dikali dengan 6, 0,6 dibagi dengan 0,3 menjadi 2 meter per sekon. Jadi untuk soal ini kecepatan akhir kedua bola, karena dia bergerak bersama-sama, jadi kecepatannya otomatis sama, yaitu sebesar 2 meter per sekon. Soal ke-8, sebuah bola bermasa 0,5 kg bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon, menumbuk bola lain yang bermasa 0,4 kg yang mula-mula diam. Jika setelah tumbukan bola pertama diam, maka hitunglah kecepatan bola kedua setelah tumbukan. Baiklah, di sini kita tulis yang diketahui tadi. Massa benda 1 0,5 kg, kemudian M2 0,4 kg, dan V1 4 meter per sekon ini, dan V2 nya karena dia mula-mula diam jadi kita tulis 0. Kemudian jika setelah tumbukan bola pertama diam, maka di sini dapat kita tulis V1 aksennya atau kecepatan benda 1 setelah tumbukan adalah 0. Nah, yang ditanya adalah kecepatan bola kedua. Jadi yang ditanya adalah V2 aksen. Kita jawab. Nah, sini masih menggunakan persamaan dari hukum kekekalan momentum, di mana M1 dikali dengan V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali dengan V1 aksen ditambah M2 dikali dengan V2 aksen. Kita masukkan nilai M1-nya tadi 0,5, kemudian V1-nya 4 meter per sekon. Nah, di sini kenapa 0? Karena tadi masanya 0,4 dikali dengan kecepatan benda keduanya adalah 0. 0,4 dikali dengan 0 adalah 0. Kemudian untuk di sini juga kenapa dia 0? Karena di sini M1-nya 0,5 dikali dengan V1 aksennya yang diam tadi kan. Jadi juga bernilai 0. Maka M1 dikali dengan V1 aksen adalah 0. Kemudian untuk M2 dikali dengan V2 aksen, M2 nya 0,4 dan V2 aksennya itu yang ditanya. Jadi 0,5 dikali dengan 4 adalah 2. Kemudian ini 0,4 V2 aksen. Jadi V2 aksen sama dengan 2 dibagi dengan 0,4. Jadi hasilnya 5 meter per sekon. Baiklah, soal selanjutnya. Dua buah benda A dan B bermasa masing-masing 500 kg dan 400 kg, bergerak berlawanan arah dengan saling mendekati dengan kecepatan masing-masing benda VA sama dengan 10 meter per sekon dan VB sama dengan 20 meter per sekon. Pada suatu saat, kedua benda bertumbukan sehingga benda B terpental dengan arah yang berlawanan dari arah semula dengan kecepatan 5 meter per sekon. Tentukanlah kecepatan benda A setelah tumbukan. Kita tulis dulu yang diketahui tadi. Massa benda A adalah 500 kg, kemudian benda B 400 kg, dan kecepatan benda A 10 meter per sekon. Kemudian untuk kecepatan benda B, karena di sini dijelaskan bahwa kedua benda itu bergerak berlawanan arah, jadi otomatis untuk kecepatan benda B itu kita beri tanda negatif, yaitu minus 20 meter per sekon. Jadi tanda minus di sini menunjukkan arah dari kecepatan itu, karena tadi di sini dijelaskan bahwa mereka bergerak berlawanan arah. Kemudian di sini untuk VB aksennya, karena di sini diketahui bahwa pada suatu saat kedua benda bertumbukan sehingga benda B terpental dengan arah yang berlawanan dari arah semula. Karena awalnya tadi dia tanda minus, maka karena setelah tumbukan dia
berlawanan arah, maka di sini kita tulis positif. Jadi VB aksen atau kecepatan setelah tumbukan dari benda B itu adalah 5 meter per sekon. Nah, yang ditanya di sini kecepatan benda A setelah tumbukan. Jawab. Maka di sini ini juga merupakan persamaan dari hukum kekekalan momentum. Sigma P sama dengan sigma P aksen. MA dikali dengan VA ditambah MB dikali dengan VB sama dengan MA dikali dengan VA aksen ditambah MB dikali VB aksen. Kita masukkan di sini nilai MA-nya 500, kemudian VA-nya 10 dan MB-nya 400 kg, VB-nya negatif 20 meter per sekon. Kemudian di sini MA lagi kita tulis 500 dikali dengan VA aksen, itu yang ditanya tadi. Kemudian ditambah MB 400 dan VB aksen 5 meter per sekon. Jadi 500 dikali 10 5000, 400 dikali dengan minus 20 sehingga menjadi minus 8000 sama dengan 500 VA aksen ditambah 400 dikali 5 2000. Jadi 5000 dikurang, tadi ini 2000 nya pindah ruas hingga minus 8000 dikurang 2000 menjadi minus 10000 sini, sehingga tinggal 500 VA aksen. Karena di sini kita tanya VA aksen, maka VA aksen sama dengan 5000 dikurang 10000 adalah negatif 5000 dibagi dengan ini tadi 500 sehingga menjadi negatif 10 meter per sekon. Jadi untuk kecepatan benda A setelah tumbukan adalah sebesar negatif 10 meter per sekon. Tanda negatif di sini menunjukkan arah karena dia berarti berlawanan arahnya dengan kecepatan awalnya tadi. Dimana di sini kecepatan awalnya 10 meter per sekon, kemudian untuk kecepatan akhirnya itu menjadi negatif 10 meter per sekon. Jadi kecepatannya tetap sama, hanya saja arahnya berlawanan. Kemudian soal terakhir, sebuah benda yang masanya 2 kg bergerak ke kanan dengan kecepatan 5 meter per sekon menabrak benda lain bermasa 4 kg yang bergerak ke kiri dengan kecepatan 3 meter per sekon. Setelah tabrakan, benda 2 kg bergerak ke kiri dengan kecepatan 2 meter per sekon. Tentukan besar dan arah kecepatan benda 4 kg. Baiklah, di sini diketahui MA sama dengan 2 kg. Nah, di sini kita misalkan untuk benda dengan massa 2 kg itu adalah benda A dan untuk benda bermassa 4 kg itu adalah benda B. Jadi MA sama dengan 2 kg, MB sama dengan 4 kg, VA kecepatan benda A 5 meter per sekon, kemudian VB adalah negatif 3 meter per sekon. Karena tadi di sini menabrak benda lain bermassa 4 kg yang bergerak ke kiri dengan kecepatan 3 meter per sekon. Karena arahnya ke kiri, maka di sini kita beri tanda negatif. Kemudian untuk VA aksen sama dengan negatif 2 meter per sekon. Karena di sini setelah tabrakan, benda 2 kg atau benda A tadi bergerak ke kiri dengan kecepatan 2 meter per sekon. Jadi dia bergerak berlawanan dengan kecepatan awalnya tadi. Jadi di sini kita beri tanda negatif. Kemudian yang di sini maksudnya yang ditanya yaitu adalah VB aksen. Nah, kita tulis dulu persamaan hukum kekekalan momentum, di mana MA dikali dengan VA ditambah MB dikali dengan VB sama dengan MA dikali dengan VA aksen ditambah MB dikali dengan VB aksen. Kita masukkan nilai MA-nya 2, VA-nya 5, kemudian MB-nya 4 dan VB-nya negatif 3. Kemudian di sini juga kita masukkan lagi nilai MA-nya tadi 2 kg dan VA aksennya minus 2 meter per sekon. Kemudian MB-nya 4 kg dan VB aksennya itu yang ditanya. 2 dikali 5 10, 4 dikali negatif 3 negatif 12, kemudian 2 dikali negatif 2 negatif 4 ditambah dengan 4 VB aksen.
Kemudian 10 kemudian di sini negatif 4 kita pindah ruaskan sehingga menjadi 10 ditambah 4, 14 dikurang dengan 12, 2. Kemudian di sini tersisa 4 VB aksen. Jadi VB aksen sama dengan 2 dibagi 4, yaitu 0,5 meter per sekon. Jadi besar dan arah dari kecepatan benda 4 kg tadi atau benda B adalah sebesar 0,5 meter per sekon dan arahnya itu ke kanan atau positif.